Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 215. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang pria yang menggunakan jubah hitam kali ini sedang tersenyum sambil mengobrol dengan seseorang yang berasal dari faksi yang tidak dikenal. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada pemuda berjubah hitam ini. Wajahnya cukup tampan dan kesan pertama yang diberikan pada orang lain adalah bahwa pemuda ini cukup ramah. Namun Xiaoyan mengerti bahwa sebenarnya dia merupakan orang yang paling berbahaya karena berasal dari aula jiwa. Pemuda berjubah hitam ini juga tidak memberikan ejekan pada suku Pinik Iblis Surga ketika mereka dikalahkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak pernah memperhatikan orang ini sebelumnya. Dan setelah Sun Er menunjukkan identitas dari orang tersebut, kehati-hatian kini telah muncul di dalam hati Xiaoyan. Dia telah melakukan banyak kontak dengan orang-orang yang berasal dari klan Hun. Dan secara alami, Xiaoyan mengetahui klan Hun ini cukup misterius dan juga tidak terduga. Semua orang yang ada di dalamnya cukup luar biasa. Dan pemuda yang terlihat ramah ini, justru keramahan itulah yang membuatnya akan tampak sangat berbahaya. Terlebih lagi, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sun Er, pemuda ini merupakan salah satu dari dua orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Jelas itu membuktikan bahwa pemuda ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Bahkan orang sekuat Hunyan dan juga Hun Li saat itu yang berasal dari generasi muda klan Hun, mereka tidak mendapatkan evaluasi seperti itu. Ketika Xiaoyan sedang melakukan pengamatan pada pria berjubah hitam, sepertinya pria itu juga telah merasakan sesuatu yang kemudian menoleh pada Xiaoyan lalu tersenyum. Hal ini membuat Xiaoyan segera menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia pun menganggukkan kepalanya. Dan kemudian, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Sun Er, lalu berkata, orang itu memang sangat berbahaya. Sun Er kemudian menjelaskan dengan ada suara yang cukup serius. Pemuda itu bernama Hun Yu. Meskipun namanya cukup feminin, namun dia adalah seorang laki-laki. Menurut informasi yang telah kita dapatkan, persaingan di dalam klan kuno itu seperti klan Hun benar-benar kejam. Nasib mereka yang gagal akan mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa. Dan dikabarkan bahwa Hun Yu ini dia tidak pernah gagal. Semenjak dirinya lahir, semua pesaing telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini juga memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Xiaoyan, tatapan matanya telah berubah menjadi cukup serius, lalu mengatakan memiliki garis keturunan surgawi klan Hun. Tidak heran jika Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu membuktikan tentang potensinya yang cukup luar biasa. Selama dia menghindari melakukan sesuatu yang bodoh, maka masa depannya akan cukup luar biasa. Sementara Gu Qingyang tiba-tiba saja mengatakan dengan ada suara yang dipenuhi dengan ketakutan, Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun yang lainnya. Mereka semuanya ingin bertarung dan juga menangkap dirimu saat mereka membuka mulutnya. Namun Hun Yu ini tampak ramah, tapi tulangnya adalah sesuatu yang gelap dan juga kejam. Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya dan di dalam hati dia telah menganggap Hun Yu sebagai orang yang paling berbahaya. Jika Xiaoyan memiliki kesempatan, maka Xiaoyan akan membunuh orang ini. Bagaimanapun juga, klan Xiao dan juga klan Hun telah ditakdirkan untuk menjadi musuh. Dan Xiaoyan harus mempersiapkan niat membunuh yang besar sebelum akhirnya dia bertindak dan kemudian melawan Hun Yu. Jika tidak, maka keuntungan pasti tidak akan pernah didapatkan oleh Xiaoyan. Dia cukup mengerti tentang logika seperti ini. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling. Setidaknya ada sekitar 1.000 orang yang telah berkumpul dan mereka semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan seperti ini benar-benar cukup menakutkan. Xiaoyan lalu mengatakan, apakah kita semuanya akan meluncurkan serangan dalam skala penuh dan menyerang gelombang binatang yang akan muncul? Sun Er menganggukkan kepalanya sambil menjawab, benar. Setelah orang-orang yang ada di tempat ini bisa diatur dengan benar, sekali lagi kita akan menyerang gelombang binatang buas. Jika tidak, maka tidak akan ada satupun faksi yang berhasil untuk masuk sendirian. Barisan yang membentuk gelombang binatang itu terlalu menakutkan. Pada saat itu, pihak kita harus berkumpul dan akan lebih aman jika kita memiliki banyak orang. Mendengar ucapan dari Sun Er membuat Xiaoyan segera menganggukkan kepalanya. Baru saja Xiaoyan akan kembali berbicara, tiba-tiba ada suara yang bergema di tempat ini. Tatapan mata Xiaoyan segera melihat pada Hun Yu yang sedang berbicara dengan ada suara yang cukup keras. Semuanya
kalian seharusnya sudah menyadari situasi apa yang telah kita hadapi. Tujuan kita saat ini adalah pohon purba bodhisattva di bagian terdalam dari wilayah gurun kuno. Apakah kita akan melakukan permusuhan atau tidak? Setelah mencapai tempat itu, semuanya akan dipikirkan belakangan. Maka dari itu, yang terbaik bagi kita semuanya adalah menekan permusuhan di antara satu sama lain, karena tidak akan ada satu faksi manapun yang bisa masuk sendirian dan melakukan penyerangan pada gelombang binatang buas. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang yang kemudian membentuk aliansi. Kita akan bertindak seperti anak panah yang dengan keras menembus gelombang binatang buas itu. Hanya dengan mengandalkan semua kekuatan kita, maka kita bisa menghancurkan gelombang binatang. Jika tidak, kemungkinan tidak ada satupun dari kalian yang memiliki harapan untuk bisa mencapai pohon purba bodhisattva. Aliansi yang akan kita bentuk tidak memiliki senioritas ataupun peringkat apapun. Oleh karena itu, tidak akan ada yang memerintah terhadap orang lain. Setiap orang bisa yakin bahwa tidak akan ada satupun yang dimanfaatkan dalam hal ini. Kita semuanya akan saling mendukung. Dan tentu saja, siapapun yang tidak percaya pada diriku bisa tetap tinggal di tempat ini dan tidak perlu bergabung dengan aliansi. Karena aku tidak akan pernah memaksa siapapun untuk melanjutkan rencana ini. Dan aku percaya, bagi siapapun yang tetap tinggal, mereka hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Mendengar kata-kata dari Hunyu membuat banyak orang langsung terdiam. Sesaat kemudian, mereka semuanya pun langsung menganggukkan kepalanya. Tidak peduli bagaimanapun orang mengatakan, namun yang diucapkan oleh Hunyu adalah sebuah kebenaran. Tidak ada satupun faksi di tempat ini yang akan bisa dengan mudah melewati gelombang binatang buas. Dan satu-satunya cara untuk bisa mencapai bagian terdalam dari wilayah gurun kuno adalah bergandengan tangan dan melakukan serangan bersama-sama terhadap gelombang binatang buas itu. Pria berjubah putih dengan pupil mata yang aneh yang berasal dari suku Pinik Iblis Surga. Dia sekarang mengatakan, saudara Hunyu memang benar. Suku Pinik Iblis Surga milikku akan menemanimu di dalam upaya ini. Hunyu segera tersenyum. Mendengar ucapan dari Jiu Feng, dia menangkupkan dua tangannya lalu mengatakan, jika begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Cukup banyak orang tiba-tiba saja langsung berteriak, kau benar, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan tetap berada di tempat ini. Dan lebih baik kita bergandengan tangan untuk melakukan penyerangan secara bersama-sama. Tatapan mata dari Soyen segera melihat pada Jiu Feng, yang kemudian dia mengatakan, orang itu tampaknya bukan orang biasa. Tatapan mata dari Gu Qingyang segera melirik pada Jiu Feng, yang kemudian dia mengatakan, orang itu bernama Jiu Feng dan reputasinya di dunia binatang iblis cukup besar. Dia telah diputuskan untuk menjadi kepala suku berikutnya dari suku Pinik Iblis Surgawi. Matanya yang berwarna-warni merupakan hasil dari metode Qi yang telah dia praktikkan, dan sebagian besar teknik Do-nya telah digunakan untuk melatih kedua matanya. Mereka cukup langka dan juga sulit untuk dihadapi. Mendengar ucapan dari Gu Qingyang membuat Soyen segera menganggukkan kepalanya. Tidak heran, dia tampak memiliki status yang cukup tinggi di dalam suku Pinik Iblis Surgawi. Ternyata dia sudah dipilih untuk menjadi kepala suku berikutnya, dan sesuatu seperti ini memang luar biasa. Hunyu segera tersenyum ketika dia mendengar ucapan dari banyak orang yang setuju untuk bergandengan tangan dan memberikan serangan pada gelombang binatang buas. Hal tersebut membuat Hunyu segera mengatakan, karena sudah tidak ada satupun orang yang keberatan, mari kita semuanya segera bergerak. Saat ini merupakan waktu tengah hari, dan itu adalah waktunya bagi para binatang buas untuk bermalas-malasan. Sun Er, dirinya kemudian mengatakan, mari kita juga harus bersiap untuk pergi. Semua orang harus berhati-hati ketika kita melakukan penyerangan pada gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama-sama, hanya akan ada kurang dari 10% untuk berhasil menuju bagian terdalam dari wilayah gurun kuno ini. Dan hal tersebut telah disadari oleh Hunyu dan juga Jiu Feng. Mereka sebenarnya hanya berencana menggunakan kekuatan dari banyak orang untuk mencoba dan juga menembus lebih dalam pada gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan mengendalikan kekuatan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan dari situasi yang cukup berbahaya dan kemudian menerobos masuk ke dalamnya. Sebagian besar orang yang tersisa hanya akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Sebenarnya, banyak orang yang ada di tempat ini, mereka telah meremehkan wilayah dari gurun kuno.
Hati Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar ketika dia mendengar ucapan dari Sun Er. Kemudian Xiaoyan mengatakan, apakah sebenarnya kita tidak akan pernah bisa melakukan penyerangan? Bahkan dengan banyaknya orang yang ada di tempat ini, bukankah berarti barisan kelompok yang besar masih akan kesulitan menembus gelombang binatang buas? Sebenarnya, seberapa menakutkan gelombang binatang buas itu? Pada akhirnya, semua orang yang berada di tempat ini pun melakukan pergerakan. Banyak sosok ini telah bergerak dan terbang ke langit. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah depan dengan cukup serius. Xiaoyan juga langsung melihat pada kelompoknya, lalu dia mengatakan, baiklah, kita juga harus pergi. Dalam sekejap, kelompok Xiaoyan kini juga telah terbang ke arah langit dan berkumpul dengan barisan orang yang cukup banyak. Tatapan mata Hun Yu hanya bisa melihat pada kelompok dari Xiaoyan yang sudah melakukan pergerakan. Dia segera tersenyum lalu mengatakan pada kelompoknya sendiri, jika begitu semuanya, ayo kita bergerak. Setelah mengatakan hal seperti ini, Hun Yu menjadi orang pertama yang memimpin pergerakan maju ke depan sana. Masa hitam yang besar di belakangnya dengan cepat segera mengikuti. Kecepatan banyak orang yang telah hadir benar-benar luar biasa. Jarak 50 km telah ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan kali ini kelompok besar itu telah terbang melewati gunung hijau dan juga subur yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, pandangan di depan mata mereka semuanya merupakan dataran hitam yang tidak berujung. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada kerumunan yang besar pada dataran hitam ini, karena sebenarnya dataran hitam itu merupakan binatang buas yang telah memenuhi seluruh gurun. Mereka benar-benar rapat yang kemudian memancarkan raungan ganas ke arah langit. Xiaoyan hanya bisa menghembuskan nafasnya sendiri ketika melihat pemandangan seperti ini, yang kemudian Xiaoyan mengatakan, apakah sebenarnya ini adalah gelombang binatang buas di wilayah gurun kuno? Benar-benar cukup menakutkan seperti reputasinya. Tidak heran jika sebelumnya Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengandalkan kekuatan sendiri demi menembus barisan binatang buas yang ada di tempat ini. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada depan sana di jarak yang cukup jauh. Hal ini membuat Xiaoyan segera berkata, apakah sebenarnya pohon kuno bodhisattva berada di belakang dari gelombang binatang buas? Ketika tatapan mata Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan melihat banyaknya gelombang binatang buas yang ada di tempat ini, suara dari Hun Yu sekali lagi bergema, semuanya gelombang binatang buas ada di depan kita, dan sekarang adalah waktu yang terbaik untuk melakukan penyerangan, karena aku yang telah menyarankan supaya kita semua membentuk aliansi. Tempat paling depan merupakan yang paling berbahaya, dan itu akan diisi oleh orang-orang milikku. Tapi begitu kita kelelahan, maka kita akan bergerak mundur, yang kemudian digantikan oleh orang lain yang berada di belakang kita. Mendengar ucapan dari Hun Yu membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya, kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, apakah orang-orang ini benar-benar baik ataukah terlihat baik hanya untuk menyembunyikan kebusukan? Xiaoyan sangat memahami orang-orang dari Aulat Jiwa dengan cukup baik. Apakah ada seseorang di Aulat Jiwa yang memiliki kebaikan tulus dari dalam hatinya? Selanjutnya, Hun Yu pun kembali mengatakan, semuanya bersiap dan lakukan penyerangan. Tatapan mata Hun Yu melihat pada kelompok Xiaoyan dan juga Sun Er sebelum tubuhnya berbalik dan menyerbu ke arah depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam ini telah langsung ikut di belakang Hun Yu. Kemudian hal itu juga langsung disusul oleh banyaknya ahli yang dengan cepat bergerak mengikuti kelompok dari Hun Yu. Doki di dalam tubuh mereka secara perlahan telah diedarkan. Kelompok dari Xiaoyan sendiri telah memilih bagian tengah dari barisan manusia ini, karena tekanan yang berada di tengah akan cukup berkurang. Masa hitam yang ada di langit pada akhirnya membentuk sebuah formasi seperti anak panah dengan kelompok Hun Yu sebagai ujung dari anak panah tersebut. Melihat formasinya telah terbentuk dengan sempurna, Hun Yu pada akhirnya melambaikan tangan sambil berkata, baiklah, mari kita semuanya bergerak. Teriakan demi teriakan langsung bergema di seluruh tempat ini. Pada akhirnya, formasi besar anak panah dari manusia telah ditemukan oleh banyak binatang buas yang ada di tempat ini. Mereka pun semuanya telah mengaum ke arah langit. Dalam sekejap, orang-orang yang ada di tempat ini langsung berteriak, memang ada harga yang harus dibayar. Doki yang cukup menakutkan langsung keluar dari dalam tubuh kelompok Hun Yu. Hal itu langsung hancurkan banyak binatang buas yang ada di depan sana. Dalam sekejap,
Sekarang binatang-binatang buas itu telah berubah menjadi genangan darah. Di saat yang sama, kelompok besar yang ada di belakangnya pun juga langsung bergerak maju dan memberikan serangan yang cukup kejam pada gelombang binatang buas. Formasi anak panah ini telah melepaskan kekuatan yang cukup mengerikan. Hal tersebut membuat binatang buas dalam jarak 1000 kaki telah dihancurkan dan mereka langsung mati. Namun, bukannya berkurang, seolah-olah gelombang binatang buas ini malah semakin banyak saja. Mereka semuanya juga langsung meraung ke arah langit. Kelompok dari Soyen yang berada di tengah-tengah dari formasi, kadang-kadang mereka juga langsung mengeluarkan serangan dogi yang membunuh binatang buas yang telah mendekat. Tatapan mata mereka terus menyapu pada tempat sekitar dan gelombang binatang buas yang berada di bagian luar tidak terlalu kuat. Itulah sebabnya kenapa mereka akan langsung terbunuh ketika mendapatkan serangan dari banyak orang. Namun Soyen mengetahui kekuatan asli dari binatang buas ini akan bisa dirasakan ketika formasi manusia yang berbentuk anak panah ini telah masuk lebih jauh dalam gelombang binatang buas tersebut. Kali ini, kelompok manusia telah maju sejauh 10.000 kaki dan pada akhirnya mereka bisa merasakan tekanan yang melonjak di sekitar mereka. Beberapa binatang buas yang cukup kuat mampu memberikan serangan lebih dekat pada kelompok manusia. Dari dalam tubuh mereka juga telah menyebarkan bau yang busuk. Hal tersebut membuat ekspresi banyak orang telah berubah menjadi cukup serius. Sun-Er kali ini juga langsung melemparkan kekuatan dogi dan membunuh 2 binatang buas yang akan menyerbu pada kelompok mereka. Raut wajah Sun-Er juga telah berubah menjadi cukup serius. Kemudian dia mengatakan, di tempat ini saja kita sudah bisa melihat beberapa binatang buas yang setara dengan manusia di tahap Daozong. Jika kita terus maju, kemungkinan kita akan bertemu dengan beberapa binatang buas yang memiliki kekuatan setara dengan seorang Daozun. Pada saat itu, pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Semua orang harus berhati-hati dan jangan sampai terjerat pertempuran dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika sampai terjatuh pada gelombang binatang buas di tahap Daozun. Soyen hanya menganggukkan kepalanya dan mereka kemudian secara bertahap maju lebih dalam. Pada gelombang binatang buas ini, ada banyak binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya di depan mereka saat ini. Tidak hanya itu saja, di samping kiri, kanan, belakang, dan bahkan langit sebenarnya juga telah dikepung oleh gelombang binatang buas. Hal ini membuat barisan manusia tidak akan pernah bisa lagi untuk bergerak mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju sampai benar-benar menerobos gelombang binatang buas ini. Selanjutnya tatapan mata Soyen melihat pada bagian depan dari formasi anak panah. Kali ini kelompok Hunyu tampaknya memang telah melakukan sesuatu yang terbaik dan memberikan serangan pada binatang buas yang ada di hadapan mereka. Baris demi baris binatang buas ini telah langsung dikalahkan oleh kelompok Hunyu. Hal tersebut membuat banyak orang yang telah hadir memiliki kepercayaan bahwa sebenarnya Hunyu memang melakukan yang terbaik untuk banyak orang. Namun sesuatu seperti itu tidak akan pernah terjadi pada seorang Soyen. Bagaimanapun juga, Soyen mengetahui semua orang yang berasal dari aula jiwa mereka sangat licik. Tidak ada yang namanya kebaikan sejati. Yang ada hanyalah kebaikan untuk menyembunyikan kebusukan. Kelompok dari Hunyu telah bergerak maju dengan cukup cepat dan banyak darah segar serta mayat-mayat dari binatang buas kini telah langsung bertebaran dimanapun mereka lewat. Namun hal tersebut tidak membuat binatang buas yang lainnya ketakutan. Justru mereka malah memberikan serangan dengan semakin ganas. Kemajuan cepat ini hanya berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum pada akhirnya jelas telah menjadi melambat. Beberapa binatang buas mampu memberikan serangan pada kelompok terdepan. Setelah itu mereka bertukar pukulan dengan beberapa para ahli. Meskipun binatang buas ini akan cepat berubah menjadi genangan darah, namun situasinya telah berubah menjadi lebih sulit karena sebenarnya ada banyak binatang buas yang kali ini telah merapat menuju formasi anak panah yang dibentuk oleh para manusia. Pada akhirnya, bahkan beberapa serangan gabungan dari banyaknya para ahli tidak bisa dengan cepat membunuh beberapa binatang buas yang lebih kuat. Pertempuran fisik yang cukup mengerikan kali ini telah resmi dimulai. Sementara kelompok Hunyu yang bertempur di dalam pertempuran sengit dengan gelombang binatang buas yang ada di depan sana, semua orang bisa dengan jelas merasakan kecepatan dari formasi ini telah sangat melambat. Bahkan binatang buas yang berada di sebelah kiri, kanan, dan juga belakang kali ini telah merapat dengan cukup cepat.
Pada akhirnya, pertempuran yang cukup menyedihkan tiba-tiba saja langsung meletus. Banyak suara auman dan juga ledakan bergema di seluruh tempat ini. Para binatang buas dengan bentuk yang berbeda, mereka benar-benar dibunuh dalam serangan gabungan dari beberapa ahli. Namun, beberapa binatang buas yang cukup kuat pada akhirnya berhasil menembus formasi yang kemudian membuat beberapa orang yang ada di tempat ini mengalami luka, bahkan kematian. Jeritan demi jeritan kesengsaraan telah mulai menyebar dari formasi anak panah. Wajah banyak orang saat ini telah berubah menjadi cukup pucat ketika menghadapi tekanan yang begitu mengerikan. Mereka pada akhirnya berteriak, "Bergerak maju, cepat!" Orang yang ada di belakang langsung mendesak semua orang yang ada di depan. Pada saat ini, tatapan mata Soyen kemudian melihat pada depan sana, dan dia sama sekali tidak melihat kemunculan dari kelompok Hunyu. Orang-orang dari Aulat Jiwa kali ini telah benar-benar menghilang dari formasi anak panah. Kelompok yang ada di depan sana hanya terdiri dari para ahli yang telah didorong oleh orang-orang di belakangnya. Mereka tidak bisa mundur dan hanya bisa terus melakukan penyerangan ke arah depan. Hal itu telah membuat para ahli menjadi sangat kelelahan dan juga kehabisan doki di dalam tubuh mereka. Namun, mereka tidak bisa bergerak mundur. Hingga pada akhirnya, para ahli ini langsung dikepung oleh gelombang binatang. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh mereka pun dicabik-cabik oleh binatang buas yang ada di tempat ini. Dan kemudian menelan para ahli itu. Melihat insiden yang cukup mengerikan seperti ini, membuat kelompok yang lainnya terlihat sangat ketakutan. Mereka pada akhirnya saling mendorong dan membuat beberapa ahli yang ada di depan juga telah meninggal dimakan binatang buas. Siklus seperti ini akan terus berlanjut sampai mereka benar-benar mampu menerobos gelombang binatang buas. Oleh karena itu, ketika formasi anak panah ini telah maju lebih jauh, maka jumlah orang yang ada di dalam formasi anak panah sebenarnya juga telah mulai berkurang. Banyak orang telah kehilangan akal sehat dan menjadi tidak terkendali. Hanya sekelompok kecil yang mampu mempertahankan pikiran waras mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kecepatan serta menghindari diri mereka dari terus didorong oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Salah satu kelompok yang masih waras merupakan kelompok Soyen dan juga Sun Er. Namun, ekspresi di raut wajah kelompok Soyen saat ini telah berubah menjadi cukup serius ketika mereka dengan jelas bisa menemukan formasi manusia telah menyusut dengan cukup cepat. Bahkan kali ini, seseorang yang berada di bintang 6 atau 7 dosun sudah sangat kelelahan setelah melakukan pertempuran secara terus-menerus. Akhirnya, mereka pun terjatuh pada kerumunan binatang buas dan dalam sekejap dicabik-cabik menjadi daging cincang. Mata Soyen kembali menyapu seluruh kelompok ini yang kemudian dia menemukan bahwa kelompok Hunyu telah berada di belakang dari barisan manusia. Orang itu tersenyum dengan kelicikan ketika melihat banyak orang telah mati diterkam oleh binatang buas. Soyen hanya bisa mengatakan, orang-orang dari Aulat Jiwa mereka memang sangat licik. Sementara Sun Er yang berada di samping dari Soyen tiba-tiba saja mengatakan, kakak Soyen, kekuatan dari barisan ini akan segera dihancurkan. Begitu kita melihat bahwa kelompok Hunyu yang ada di belakang sana melakukan pergerakan, maka saat itu kita juga harus mengikuti kelompok Hunyu ini. Kemudian, kita harus mengandalkan diri sendiri untuk mencari rute yang lebih baik. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan setuju dengan rencana dari Sun Er. Tatapan mata Soyen sekali lagi melihat pada kelompok Hunyu yang berada di belakang sana. Orang-orang ini telah memanfaatkan kekuatan banyak orang dengan berpura-pura menjadi orang baik. Pada akhirnya, Hunyu dan juga orang-orang dari Aulat Jiwanya akan mendapatkan keuntungan dari rencana ini. Seekor binatang buas yang benar-benar besar dengan tubuh keras seperti logam kali ini telah muncul di depan barisan manusia. Tinjunya cukup besar yang dengan kejam menghancurkan beberapa sosok manusia yang ada di hadapannya. Kekuatan menakutkan seperti ini telah mengubah banyak orang menjadi daging cincang. Detik berikutnya, tubuh dari kelompok Hunyu telah melompati banyak orang dan mereka bergerak dengan cukup cepat. Akhirnya, mereka pun melintas pada binatang besar dan kemudian menyerbu dengan cepat ke arah depan. Soyen ketika melihat pergerakan dari kelompok Hunyu, tiba-tiba saja dia berteriak, semuanya ikuti mereka.
tubuh dari Soyen segera bergerak dengan cepat. Hal ini diikuti oleh kelompok dari Sun Er, Cailin, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya. Banyak orang dari formasi manusia ini bisa dengan jelas melihat bahwa kelompok Soyen telah pergi mengikuti kelompok Hunyu. Hingga pada akhirnya orang-orang sekarang baru sadar dan juga memahami bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh Hunyu dan juga orang-orang dari Aula Jiwa. Semua orang yang tidak bisa kabur dari tempat ini langsung diterkam oleh binatang buas yang ada di sekitar mereka. Jeritan demi jeritan menyedihkan langsung bergema di seluruh tempat ini. Kelompok Soyen langsung meninggalkan formasi anak panah dan mereka kini telah mengikuti kelompok dari Hunyu. Tatapan mata Soyen melihat kelompok Hunyu yang ada di depan sana. Segera setelah itu dia melirik ke arah belakang. Karena saat ini kelompok dari suku Penik Iblis Surga berada tidak jauh di belakang dari kelompok Soyen, dan yang menjadi pimpinannya adalah Jiu Feng. Banyak para ahli dari suku Penik Iblis Surga kini telah menjaga Feng King Er di dalam kelompok ini. Sekarang Feng King Er memang sudah terbangun dari pingsannya. Raut wajah dari Feng King Er masih memiliki jejak dari tamparan tangan Soyen, dan dia sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Tatapan mata dari Feng King Er melihat pada kelompok Soyen, dan selanjutnya dia juga melihat Soyen dengan penuh kemarahan. Namun Feng King Er saat ini telah menahan emosi di dalam hatinya dan tidak berani mengungkapkan kebencian terhadap seorang Soyen. Tamparan dari Soyen benar-benar telah menyadarkan bahwa Feng King Er kekuatannya masih berada di bawah Soyen. Namun Soyen sendiri tidak peduli tentang Feng King Er. Meskipun kekuatannya telah melonjak dengan pesat, namun pencapaiannya di masa depan nanti sangatlah terbatas. Dan orang ini sudah tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Soyen. Tatapan mata Soyen terus mengamati kelompok dari suku Penik Iblis Surga. Mereka telah membentuk sebuah formasi. Dari kelihatannya, mereka cukup memahami gelombang dari binatang buas yang ada di tempat ini dengan cukup baik. Oleh karena itu, mereka terus mempertahankan formasi dan bergerak dengan cukup rapi. Soyen segera mengangkat kepalanya dan dia melihat pada kumpulan binatang buas yang ada di depan sana sambil mengatakan, sebenarnya kita masih berada di dalam gelombang binatang buas. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di depan sana. Karena hingga detik ini, binatang buas terkuat yang ditemui Soyen hanya setara dengan bintang 5 Dosun. Namun, dia belum pernah bertemu dengan level yang lebih dari itu. Tiba-tiba saja, dari arah belakang terdengar suara auman yang cukup mengerikan. Soyen segera melihat dan kali ini telah menemukan ada puluhan elit Dosun telah terjebak pada gelombang binatang buas. Hal tersebut membuat Soyen berkata, sebenarnya orang-orang yang ada di belakang kita akan dengan cepat dihabisi. Meskipun Soyen tahu mereka untuk saat ini bisa melakukan perlawanan, namun mereka pasti akan menjadi cukup kelelahan dan hanya menunggu waktu sampai dokinya habis, kemudian menjadi makanan dari gelombang binatang buas. Soyen menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu dia melompat ke depan sambil mengatakan, semuanya berhati-hatilah, pertahankan formasi sebelumnya. Saudara King Yang, kita berdua akan menjadi ujung tombak yang membuka jalan ini. Mendengar ucapan dari Soyen, Gu King Yang hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian mereka berdua menjadi ujung tombak untuk membuka jalan bagi kelompok Soyen. Pada akhirnya, kelompok Soyen telah membentuk sebuah formasi segitiga dan yang terlemah ditempatkan pada bagian tengah. Semua orang akan melakukan giliran di dalam pertarungan ini, dan taktik seperti ini telah memungkinkan kelompok kecil dari Soyen bisa mempertahankan kemajuannya untuk jangka waktu yang cukup lama. Tatapan mata Soyen menyapu sekeliling tempat ini. Kemudian dia mengatakan, gelombang binatang yang lebih kuat, mereka telah tiba. Semuanya lakukan penyerangan. Api surgawi yang cukup panas kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen, yang kemudian berubah menjadi naga api yang langsung mengaum dengan mengerikan. Ekor dari naga api tersebut diayunkan yang dengan keras menghantam tubuh dari banyak binatang buas yang ada di hadapannya. Ratusan binatang ini telah benar-benar terbakar oleh api surgawi milik Soyen. Gu King Yang juga langsung mengeluarkan serangan segel pembalik lautan. Di saat yang sama, Sun Er, Cailin, Yun Yun, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya, mereka juga mengeluarkan doki untuk memberikan serangan. Gelombang binatang buas dalam radius 100 meter telah benar-benar dimusnahkan oleh kelompok Soyen. Kecepatan mereka tidak berkurang, dan dalam sekejap mata, mereka telah langsung muncul dalam jarak 1000 kaki.
Meskipun begitu, Soyen masih bisa merasakan sebuah kelelahan ketika dia harus terus-menerus melepaskan bentuk naga dari api surgawi. Namun untungnya, hal seperti ini masih bisa diatasi oleh Soyen menggunakan banyak pil obat untuk memulihkan Doki di dalam tubuhnya. Tatapan mata Soyen melihat ke arah depan yang pada saat ini kelompok dari Hunyu telah benar-benar melepaskan kekuatan sejati mereka. Hal ini membuat Soyen mengatakan orang-orang dari aula jiwa itu mereka sangat cepat karena tidak ada satupun binatang buas bisa memberikan serangan dalam radius 1000 kaki. Doki yang cukup menakutkan dari orang-orang aula jiwa ini telah disebarkan ke udara dan membentuk sebuah gelombang kekacauan. Dengan liar, banyak binatang buas akan langsung meninggoy ketika bersentuhan dengan gelombang Doki mereka. Soyen kemudian bertanya, berapa lama lagi kita akan bisa keluar dari gelombang binatang ini? Sun-er yang berada di samping dari Soyen segera menjawabnya, kita sebenarnya telah mencapai bagian terdalam dari gelombang binatang. Berdasarkan kecepatan kita, kemungkinan akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Dan tentu saja, persyaratannya adalah kita tidak bertemu dengan monster yang merepotkan. Bahkan, kita juga belum pernah keluar dari gelombang binatang buas ini sebelumnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang kita dapatkan dari klan dan kemudian melakukan tebak-menebak. Soyen sambil merajut alisnya, dia berkata, setengah jam, baiklah. Kesulitan untuk menerobos gelombang binatang ini memang cukup luar biasa. Jika orang-orang sebelumnya dari formasi anak panah tidak sekuat tenaga melakukan serbuan, maka kelompok Soyen juga akan merasakan kesulitan untuk melakukan penyerangan pada gelombang binatang buas di tempat ini. Soyen kemudian berteriak pada semuanya, tingkatkan kecepatan dan jangan biarkan gelombang binatang menghentikan pergerakan kita. Semua orang yang berada di belakang Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, formasi segitiga dari kelompok Soyen ini kembali bergerak dengan cukup cepat. Tidak diragukan lagi, kelompok kecil dari Soyen hanya seperti semut ketika berada di dalam gelombang binatang buas. Namun, kekuatan yang mereka keluarkan sangatlah kuat. Meskipun hanya dalam jumlah yang kecil, mereka bisa melakukan kerjasama dengan cukup baik. Hingga pada akhirnya, kecepatan melaju dari kelompok Soyen ini telah lebih jauh lagi. Meskipun mereka sedikit melambat dari sebelumnya, beberapa kelompok yang berada di belakang Soyen, mereka semuanya mengalami kesulitan melewati gelombang binatang buas. Pada akhirnya, mereka hanya menjadi santapan. Tiba-tiba saja, serangan telapak tangan Soyen telah menghancurkan salah satu kepala dari binatang buas yang melakukan penyerangan dalam jarak 50 kaki dari kelompok ini. Setelah itu, tubuh dari Soyen pun menghilang dan dengan kecepatan kilat, dia telah memaksa mundur binatang buas yang berada di sebelah kiri dari Gu Qingyang. Sun-er juga langsung turun tangan dan dengan cepat membunuh binatang buas itu. Gu Qingyang kemudian melihat pada Soyen sambil mengatakan, terima kasih banyak. Pada saat ini, Gu Qingyang telah terlihat kelelahan dan banyak keringat telah muncul di raut wajahnya. Kelelahan ini pun benar-benar menjadi beban yang cukup berat bagi semua orang. Dan saat ini, kelompok dari Soyen telah memasuki wilayah yang lebih dalam lagi. Kekuatan binatang buas yang ada di tempat ini sebenarnya juga telah meningkat, yang bahkan untuk membunuh satu binatang buas, Soyen, Gu Qingyang, dan juga yang lainnya harus memberikan serangan lebih dari satu kali. Tidak diragukan lagi, kecepatan dari kelompok Soyen ini benar-benar telah menjadi sangat lambat. Soyen hanya bisa menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia mengatakan, jika hal ini terus berlanjut, maka kita semuanya tidak akan mampu bertahan meskipun dengan dukungan dari pil obat. Tatapan mata cantik dari Sun-er melihat ke arah depan, lalu dirinya berkata, sebenarnya kelompok dari Hunyu telah menghilang di depan sana. Gu Qingyang cukup terkejut, yang kemudian dia berkata, sebenarnya mereka telah berhasil keluar dari gelombang binatang buas. Mendengar ucapan dari Gu Qingyang membuat sebuah kegembiraan telah muncul di raut wajah Soyen. Hal ini membuat Soyen mengatakan, apakah sebenarnya kita telah mencapai akhir dari gelombang binatang? Jika begitu, mari kita tingkatkan kecepatan. Soyen melambaikan tangan, dan sekali lagi, kelompok dari Soyen kali ini telah dengan cepat menyerbu ke arah depan.
beberapa binatang buas yang berada di level Dosun bintang 9 telah dipaksa mundur oleh kelompok Soyen. Kesempatan seperti ini membuat kelompok Soyen dengan cepat melakukan terobosan dan membebaskan diri dari gelombang binatang buas. Doki di dalam tubuh mereka langsung diedarkan dan menyingkirkan binatang buas yang telah datang untuk melakukan terkaman. Pada akhirnya, Doki Soyen itu berubah menjadi naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas raksasa yang ada di depan sana. Kekuatan itu langsung meledakkan binatang buas sampai menjadi kabut darah. Hal seperti ini langsung dimanfaatkan oleh kelompok Soyen untuk langsung terbang melesat keluar tubuh Soyen, kemudian mendarat di atas tanah, dan dia juga langsung mengedarkan Doki dari dalam tubuhnya sebagai bentuk pertahanan. Namun Soyen dibuat terkejut ketika dia tidak menemukan satupun binatang buas yang ada di tempat ini. Barulah kemudian Soyen mengangkat kepalanya untuk melihat pada tempat sekeliling yang benar-benar kosong. Setelah itu Soyen melihat ke arah belakang. Ada banyak binatang buas yang liar dan juga ganas ini telah segera meraung. Namun mereka semuanya tidak ada satupun yang berani melakukan penyerangan pada kelompok Soyen saat ini. Hal tersebut membuat kelompok dari Soyen terkejut ketika melihat binatang buas tidak ada yang berani mendekat. Secara serempak, mereka pun mengatakan, apakah sebenarnya kita sudah keluar? Tubuh dari Soyen segera berbalik untuk melihat ke arah depan yang kemudian dia menghela nafas dengan lega. Kali ini, Soyen bisa melihat sebuah pohon yang cukup besar berdiri sendirian di tengah-tengah sebuah dataran yang sangat luas. Pohon kuno itu menyebarkan aura yang kadang-kadang akan berubah menjadi berbagai bentuk. Hal ini tampak misterius dan juga tidak terduga. Jantung dari Soyen mulai berdebar ketika melihat pohon kuno yang cukup besar dengan memancarkan aura kuno. Soyen kemudian mengatakan, apakah sebenarnya ini merupakan pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mendapatkan hati Bodhisattva dari pohon kuno Bodhisattva yang telah muncul di hadapannya kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.